Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wiam Prawira Nurbaya Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hash dan hashing. Sebelumnya pada saat sebelum ada hash dan hashing itu ada beberapa struktur data seperti linked list dan array. Nah, mengapa dibuatnya hash dan hashing? Karena linked list dan array itu memiliki keterbatasan, di mana keterbatasannya ketika data semakin penuh, dia akan keterbatasan di jumlah datanya. Jadi ada hash dan hashing itu sendiri. Hash sebenarnya hash itu merupakan nilai hasil dari fungsi hash, dan hashing itu adalah suatu proses untuk menghasilkan nilai hash dari suatu data atau kunci. Nah, di mana keduanya itu berbeda jelas. Di mana hash itu adalah sebuah tanggap bisa sebuah nilai, dan hashing itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan nilai tersebut. Saja ada fungsi hash. Fungsi hash ada beberapa, yaitu ada domain, range, uniform, cepat, dan deterministik. Yang pertama itu ada domain. Domain itu merupakan data yang ingin disimpan dan disebut sebagai key. Saja ada range. Range ini bisa dianggap sebagai nilai atau disebut hash value, di mana tempat penyimpanan elemen dalam hash table. Saja ada uniform. Hasil value harus tersebar merata di seluruh indeks table untuk mencegah penumpukan di lokasi tertentu. Jadi ada cepat. Proses hashing ini tidak boleh memakan banyak waktu karena akan digunakan berulang kali ketika saat ingin memasukkan data, mencari data, dan menghapus data. Jadi ada deterministik. Itu input yang sama harus menghasilkan hash yang sama. Dalam hashing itu ada istilah yang namanya load factor, yaitu perbandingan antara jumlah elemen yang disimpan dengan ukuran table hash. Nilai load factor biasanya dinotasikan sebagai simbol A atau alpha. Ketika load factor terlalu tinggi, kemungkinan terjadi collisions meningkat dan performa hash table menurun. Misalnya ada collision handling. Collision ini dapat terjadi ketika dua atau lebih kunci diubah oleh fungsi hash menjadi indeks yang sama. Dalam collision handling ini ada chaining. Itu setiap slot tabel hash berisi struktur data tambahan seperti linked list untuk menyimpan data lebih dari suatu elemen. Saja ada open addressing. Semua data disimpan langsung dalam tabel. Bila slot dihitung penuh, sistem akan mencari slot kosong berikutnya dengan teknik probing. Nah, teknik probing sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama ada linear probing, quadric probing, dan double hashing. Yang pertama itu adalah linear probing. Linear probing ini jika terjadi collision, sistem akan mencari ke slot berikutnya. Ini adalah teknik yang paling bisa dibilang paling mudah, paling simpel. Itu kelebihan yaitu mudah, cepat, dan efisien untuk cache. Selanjutnya ada quadric probing. Pada metode ini langkah pencarian tidak lagi berurutan tapi diperbesar. Jadi ada double hashing. Double hashing ini menggunakan dua fungsi hash untuk menentukan langkah pencarian berikutnya. Kelebihannya itu performanya sangat tinggi. Punya memiliki kelemahan yaitu butuh dua hash function dan lebih kompleks. Jadi ada kompleksitas. Dalam kondisi rata-rata dengan fungsi hash yang baik dan load factor yang terkendali, operasi penyisipan atau insert mencari atau menghapus data dapat dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. Dapat kasus terburuknya kasus terburuk ketika collision terjadi berulang kali atau load factor terlalu tinggi, waktu operasi bisa meningkat menjadi 0 ke n. Penentu performa dari hash itu sendiri itu ada load factor, kualitas fungsi hash, dan metode penanganan saat terjadi collisions. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap demonstrasi dari implementasi dari hash itu sendiri. Di sini saya membuat sebuah class yang bernama table. Nah, class table ini itu kita bisa anggap sebagai sebuah konstruktornya yang dijadikan objek dijalankan kayak pada saat objek hash table ini dibuat parameter. Selanjutnya ada parameter size, jumlah slotnya yaitu
ini ada 8, dimana defaultnya itu 8. Sebagai contoh, kalau size-nya itu 8, dimana indeksnya itu akan ada 8 indeks. Size-nya ada, kita membuat ada self table itu dibuat sebagai list berisi list kosong itu untuk menyimpan pasangan key serta value-nya. Sehingga ada hash self. Nah, ini ada hash dan parameternya itu ada self dan key. Ini berfungsi sebagai internal dari hashnya itu yang dapat mengubah key menjadi sebuah indeks yang dimana nanti akan menghitung nilai hash dari key-nya. Nanti hasilnya akan dimodulus dengan size agar supaya rentang nilai indeksnya agar tetap dalam rentang indeks pada tabel. Selanjutnya itu kita ada sebuah function untuk insert dengan memiliki parameter yaitu self, key, dan value. Nah, untuk menginsert itu harus menambahkan pasangan antara key dan value ke dalam tabel hash. Di sini jika itu akan menghitung indeks dengan hash dan hash key, nanti akan memeriksa apakah key dalam bucket tersebut sudah ada apa belum. Nanti jika sudah ada, ini akan mengupdate nilainya. Nah, jika belum, itu akan menambahkan pasangan baru. Selanjutnya itu ada function search. Ini untuk mencari data berdasarkan key-nya. Dia akan menelusuri pasangan dalam bucket tersebut. Jika key ditemukan, maka akan mengembalikan sebuah nilai atau value. Jika tidak, akan mengembalikan none karena tidak ada datanya sama sekali. Selanjutnya ada function untuk menghapus, memiliki parameter self dan key. Akan menghapus data berdasarkan key. Nanti dia akan menghitung indeks hashnya itu, lalu akan mencari posisi key dalam bucket yang dicari, lalu hapus elemen. Jika ditemukan elemen yang dicari, akan mengembalikan true. Jika tidak ada, akan kembalikan semua nilai to false. Di sini adalah dicoba programnya. Sini saya akan membuat T dengan hash table, lalu akan menginsert data apel dan jeruk dengan nilai value-nya 10 dan 20. Nah, untuk mencari nilai itu, kita di sini ada print apel, print yaitu cari apel, itu akan men-search apel. Ntar akan memiliki output 10 dan selanjutnya ada delete apple. Nanti nanti akan mendelete value dari apple itu dari tabel hash. Kita akan mencari lagi apple. Nah, karena apple sebelumnya itu udah di delete, dia akan tidak, dan maka outputnya itu akan nanti non. Sekarang kita akan coba jalankan. Nah, bisa dilihat cari apel, kan di awal itu hanya melihat berdasarkan key. Nah, sistem akan mengembalikan itu berdasarkan value. Di sini ada cari apel, yaitu setelah di hash akan jadi nilainya adalah 10. Sehingga dia cari apel lagi. Nah, karena sebelumnya itu udah di delete, maka hasilnya adalah none. Mungkin sekian dari demo codingan Python. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk penutupan, mungkin dapat disimpulkan ya bahwa struktur data
hash table merupakan solusi yang dapat dibilang solusi yang sangat cepat untuk menyimpan dan mengakses data dengan waktu rata-rata yang sangat cepat. Fungsi hash itu idealnya memiliki sifat deterministik atau merata serta komputasi yang sangat cepat, sehingga setiap elemen memiliki peluang sangat seimbang untuk ditempatkan di seluruh indeks tabel. Selain itu, load factor juga sangat perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi. Hash table dapat menjadi struktur data yang andalan bagi sistem modern, seperti salah satunya itu kamus atau dictionary, caching, index, database, hingga deteksi duplikasi data. Struktur ini memperlihatkan bagaimana teori hashing dapat langsung berdampak pada performa nyata dalam berbagai aplikasi pemrograman dan komputasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.